Shalom, saat yang indah hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya ini tiba-tiba hilang. Tadi pagi tiba-tiba suara saya mulai menghilang. Saya sudah coba minum obat-obatan supaya bisa ada suara yang keluar. Ya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ini pakai suara frekuensi rendah ya, supaya suara saya tidak hilang. Tolong doakan saya. Sekarang ini zaman sudah maju Bapak Ibu. Kita mau kemana aja gampang. Kalau dulu kita mau pergi satu tempat yang baru, pasti kita mengandalkan apa? Tanya sama orang. Kalau sekarang sudah ada apa? GPS ya. Dengan pakai GPS nih kita bisa kemana aja. Kita tinggal masukin lokasi, kita mau pergi kemana, kita akan bawa di situ. Tapi kadang-kadang saya pakai GPS ini juga suka bandel. Kalau saya sudah tahu daerahnya, kira-kira sudah tahu, istri saya sudah ingetin. Sudah pakai GPS aja biar cepat. Saya bilang, saya tahu tempatnya, saya tahu. Nah nanti GPS-nya bilang, belok kiri. Saya bilang, enggak, kiri itu nanti jalannya lurus aja. Loh, GPS-nya bilang kiri, enggak, saya enggak nurut, terus aja. Dan sungguhan, Bapak Ibu sekalian, sampai di sana akhirnya macet. Nah kalau sudah seperti itu, mulai cari jalan, akhirnya sudah enggak karu-karuan. Nah kalau sudah dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Pencet lagi recenter, supaya kita bisa kembali ke jalan semula. Atau enggak, kalau kita jalan sudah semakin jauh, saya rasa wah ini rasanya sudah semakin tersesat. Saya harus cepat-cepat putar balik. Ambil keputusan untuk cepat putar balik. Nah karena itu tema firman Tuhan pada sore hari ini saya mengambil satu tema yaitu turning point, yaitu titik balik. Kita akan baca bersama-sama dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18 tentang bagaimana Rasul Paulus. Saya akan bacakan Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dan dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui
telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19a, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar bagaimana kisah dari Saulus ya, bagaimana dia di dalam perjalanannya dari orang yang dulu membenci Tuhan, sampai Tuhan pakai Saulus menjadi orang bagi alat kemuliaannya. Apa sih yang dialami oleh Saulus sehingga dia mengalami satu turning point, mengalami satu titik balik di dalam hidupnya. Pertama kita melihat dia mengalami pengalaman supranatural. Dalam pengalaman itu kita melihat bagaimana Saulus dihajar oleh Tuhan. Orang ini dulunya adalah orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dia sangat membenci Tuhan Yesus. Tapi dari segi hukum Taurat, dia sangat mengenal. Dia bahkan menantang. Kalau kamu mau tahu hukum Taurat, aku lebih tahu lagi. Aku ini sudah sangat tahu firman Tuhan. Sudah sangat tahu hukum Taurat. Dan dia ini kejar-kejar orang Kristen saking bencinya. Dan dia untuk melengkapi perbuatannya itu, dia minta surat kuasa dari imam-imam besar untuk bisa menangkap orang-orang yang mengikut Kristus. Dia pakai kekuasaannya untuk bisa menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Saulus pada saat itu, dia merasa bahwa dengan berbuat demikian, dia sedang melayani Allah. Jadi orang ini betul-betul dia merasa, oh aku mengejar orang-orang yang mengikut Yesus. Aku ini sedang melayani Allah. Karena dia sangat membenci Tuhan Yesus. Dia belum mengerti. Ya, dia tidak mau tahu siapa Tuhan Yesus itu, tapi dia sangat benci kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah Saulus, orang yang sangat kejam. Jadi orang-orang ini sangat takut dengan yang namanya Saulus ini. Kalau mereka sudah dengar nama Saulus, wah keder orang-orang ini. Ya. Tetapi tiba di satu titik, sudah waktunya Tuhan. Tuhan bilang ini tidak bisa dibiarkan lagi. Ini tidak bisa dibiarkan untuk berlanjut demikian. Tibalah waktunya. Dia tiba di titik. Tuhan harus mengajar dia. Dan pada saat dihajar oleh Tuhan. Pada saat itulah Rasul Paulus, pada waktu itu masih bernama Saulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi dengannya Bapak Ibu sekalian. Orang lain tidak dengar. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa sih engkau Tuhan? Dia bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan kepada dia. Dan dikatakan pada waktu itu orang-orang, teman-temannya, rombongannya, memang mendengar suara itu. Tapi mereka tidak tahu apa yang dikatakan. Jadi ini satu pengalaman supranatural dengan Saulus. Tuhan berbicara secara pribadi. Orang lain tidak dengar. Tetapi hanya Saulus yang bisa mendengar perkataan itu. Jadi kita melihat di sini ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita sudah lihat bagaimana Saulus ini dia lakukan hal tersebut. Karena dia pikir dia sedang membela nama Yehova, membela nama Yahweh. Dia sangat membenci orang-orang pengikut Yesus. Dan itulah Tuhan merasa ini sudah keterlaluan. Tibalah waktunya dia harus dihajar oleh Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak enak. Ya, dia dihajar. Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya anak, sejak kecil kita suka ini ya, menghajar mereka untuk apa? Disiplin. Saya punya 2 orang anak. Waktu kecil janjian sama istri saya. Istri saya jadi good guy, saya jadi bad guy. Karena istri saya itu suka anak kecil, jadi tidak mentolo sama anak kecil. Kalau saya, wah bisa ya, maksudnya sesuai dengan usia. Jadi akhirnya saya yang jadi bad guy, saya yang bagian mendisiplin mereka. Waktu dikenakan disiplin, wah gak seneng Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingat satu kali anak saya yang kedua ini, memang anaknya nih rodok bandel ya dari kecil. Jadi saya kasih tahu sesuatu, dia gak mau nurut. Nah akhirnya dia melawan, saya bilang kamu kalau masih melawan nanti dia dipukul, dia dicubit kamu ya. Dia lari, jadi saya ini uber-uberan sama dia ya. Begitu ketangkap, saya pikir wah ini sudah waktunya dia dikasih
pelajaran. Saya bilang, oke, sekarang karena kamu nggak nurut sama yang apa dia diomong, kamu harus tinggal di luar. Nah waktu di luar saya berpikir dia mau minta maaf. Ya, saya bilang sama istri saya bilang, sudahlah sakno lah arek si cilik gitu. Bilang jangan, ini waktunya dia harus belajar untuk disiplin. Nah istri saya bilang sama anak saya, sudah kamu minta maaf aja sama Dedi supaya kamu nanti bisa masuk rumah. Enggak, aku enggak mau. Anaknya keras, kalau anak saya yang pertama, saya disiplin, dia omongin gitu nurut. Ayo kamu minta maaf sama Dedi, dia langsung nurut. Anak yang kedua ini enggak mau, ibu. Terus ada pembantu yang menjaga dia sejak kecil, kasihan, enggak mentolo, lihat dia dihukum. Ikut keluar nemeni anak saya di luar. Jadi mereka di luar itu berdua ngobrol-ngobrol. Enggak terasa kalau dihukum. Ya. Nah akhirnya saya tunggu waktu, ya kurang lebih 15 menit, istri saya coba rayu dia, kami sepakat. Buat anak ini minta maaf, supaya dia tunduk kepada otoritas. Dan akhirnya anak ini mau. Ya udah, akhirnya saya kasih tahu, saya memang begitu Bapak Ibu sekalian. Setelah saya mendisiplin anak-anak, selalu saya kasih pengertian, supaya mereka nggak punya kepahitan. Tetapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian mereka sudah ABG, anak kedua saya nyeletuk. Aku masih ingat loh, waktu aku masih kecil, dia ditaruh aku di luar, aku tuh takut loh waktu itu. Saya bilang, ya memang kamu waktu itu bandel. Nah setelah mereka besar, mereka baru tahu. Tapi iya sih, disiplin yang diajarkan ke kita, ternyata sekarang baru kita rasakan manfaatnya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai ayah pun atau ibu, mengerti bagaimana pada saat anak berbuat salah, dia harus didisiplin, dia harus dihajar supaya kembali ke jalan yang benar, supaya dia nggak salah jalan. Makanya seperti yang Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Anak-anak kalau tidak dibekali dengan kebenaran, ini bahaya untuk kedepannya. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia mengalami proses yang pertama, dihajar terlebih dahulu oleh Tuhan. Nah setelah dihajar, apa yang terjadi? Terpaksa taat. Mau nggak mau, dia harus taat. Dia dulu orangnya ini sangat militan. Mau apa saja bisa. Dia nggak peduli. Pokoknya dia punya satu tujuan, itu harus tercapai. Makanya dia minta surat kuasa dari imam-imam besar supaya bisa menangkap orang-orang Kristen. Jadi dia ini juga pintar, otaknya pintar. Jadi apa yang dia mau lakukan pasti bisa dilakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan menghajar dia terjatuh. Setelah dia mendengar suara itu, dia berpikir sudah selesai, dia disuruh pergi ke Damsik, dia bangun, dia mau buka matanya. Ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa. Orang yang dulunya begitu kuat, orang yang dulunya bisa mau apa aja dia bisa. Sekarang tidak berdaya apa-apa. Bahkan untuk pergi ke Damsik, dia harus dituntun. Gak enak ya, orang yang biasanya aktif tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus dituntun. Dikatakan 3 hari dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Betul-betul tidak berdaya. Dia nurut aja, mau dibawa orang kemana, dia nurut aja. Kenapa? Sudah tidak punya kemampuan. Ya itulah, kalau Tuhan menghajar, mau nggak mau kita ini harus taat. Supaya kita tidak berputar-putar di jalannya. Seperti bangsa Israel yang seharusnya 3,5 bulan bisa sampai ke tanah perjanjian. Tetapi mereka harus melewati proses 40 tahun untuk masuk tanah perjanjian. Berbicara tentang kekuatan Paulus, dia sudah tidak punya kekuatan. Sama seperti singa yang di sirkus, Bapak Ibu sekalian, kadang kita lihat loh kok berani ya, orang-orang yang bermain sirkus itu dekat-dekat dengan singa yang buas. Ternyata singa-singa sirkus itu sudah ompong, taringnya tuh sudah dicabut dan kukunya tuh sudah dipotong semua. Jadi sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya disuruh apa aja nurut karena sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Begitu juga dengan manusia. Kita kalau sedang dihajar oleh Tuhan, itu berarti Tuhan punya rencana yang indah terhadap setiap kita. Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan. Makanya Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berbicara tentang taat,
Saya cerita singkat tentang istri saya, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah ada yang dengar. Istri saya itu sejak kecil hidup mandiri. 1,5 tahun mamanya udah meninggal, papanya menikah lagi. Dia ikut sama kakaknya yang punya 7 orang anak, yang hidupnya tidak gampang, bekerja keras. Istri saya pun harus bekerja keras. Ya, dari kecil masih anak-anak sekali dia sudah harus ikut membantu kakaknya. Jadi dia sudah terbiasa bekerja keras dan selalu diajarkan ya. Dia dari keluarga totok. Dibilang kamu kalau nggak kerja kamu nggak dapat makan. Ya, jadi dia belajar, oh berarti aku harus kerja. Nah itu terbentuk paradigmanya. Sampai dia dewasa, paradigmanya oh ini aku harus kerja, cari uang, cari uang. Dia sendiri mengakui, saya ini ditaruh kemana-mana nggak takut, pokoknya bawa uang. Dia bilang gitu ya. Nah karena itu pada waktu dia menikah dengan saya, dia melihat saya melayani, waktu masih pacaran dia tanya, kamu besok mau jadi pendeta ya? Waktu itu saya bilang enggak, saya nggak punya pikiran jadi pendeta. Oh, kamu jadi pendeta, gak usah. Ya, dia nggak mau. Ya udah, saya bilang enggak kok, saya nggak punya. Tapi singkat cerita kami menikah. Terus tiba-tiba dengan perjalanan waktu, saya melayani. Dan sekarang saya jadi pendeta ternyata. Ya. Nah, walaupun bukan pendeta sepenuh waktu. Nah, pada waktu itu dia berpikir loh, kok mau sih dia lihat saya tuh loh. Kok mau repot-repot ngurusi orang, ngurusi gereja, ngurusi pelayanan. Dia bilang, kamu dapat apa sih? Oh ya kerja loh, hasilnya lebih banyak. Nah tapi pada waktu dia melihat saya melayani, dia mulai belajar ikut melayani. Tapi itu masih belum merubah paradigmanya dia. Pokoknya aku gak mau repot-repot. Belum lagi kalau keluarganya datang. Bilang, kamu nih ojo pelayanan tok, harus kerja. Ya, kamu melayani orang terus kamu nanti mau makan apa? Istrinya kok ke gereja terus mereka belum mengerti. Sampai istri saya diomongin gitu, ya berpikir, ya benar juga ya. Ngapain saya kok repot-repot ngurus orang. Sampai satu hari dia pernah beberapa kali saksikan, yaitu mati suri ya. Tuhan bawa dia di alam sana. Dia bilang pada waktu itu loh, aku melihat bagaimana apa yang kita punya di dunia ini. Kekayaan kita, uang kita, nama baik kita, nama besar kita, kekuatan, kemampuan kita gak ada artinya. Kita berjalan di sana loh, sebagai seorang pribadi yang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat selama di dunia ini. Itu yang dia rasakan. Dia bilang, aku betul-betul merasa tidak berdaya apa-apa. Dan kita di sana loh, sama semua. Dia lihat pada waktu itu orang-orang yang sudah pakai jubah putih dan sepatunya itu sama. Sepatu yang biasa kita lihat kalau jenazah di sini sepatunya orang mati. Ya kayak gitu semua Bapak Ibu sekalian. Dia bilang kita loh, mau kaya, mau miskin, semua bajunya sama, sepatunya juga sama. Dan akan tiba, kita akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah buat selama di dunia ini. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan dia untuk melek lagi, ya, dia bangun lagi. Dan itu merubah paradigmanya. Dia bilang, oke, mulai sekarang aku mau melayani. Kok enak kamu tok yang melayani, aku juga mau ikut melayani. Dan dari pengalaman itu Bapak Ibu sekalian, dia mengalami pengalaman supranatural. Dia dihajar oleh Tuhan. Dia belajar untuk taat. Terpaksa taat, dipaksa taat. Tetapi lama-lama saya tidak bisa paksa dia untuk melayani Tuhan. Tetapi saya selalu mendoakan. Dan di dalam perjalanannya akhirnya dia mengalami sendiri. Dia tahu sendiri apa itu artinya melayani Tuhan. Nah dari situ saya belajar bagaimana memang pada saat kita mengalami ganjaran itu tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa yang hasil buahnya itu yang akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kemudian setelah terpaksa taat, ya Paulus mau gak mau dia harus taat. Dia belum mengerti rencana Tuhan itu apa. Dia sudah ketemu secara pribadi dengan Tuhan, tapi dia masih belum tahu apa sih. Dia masih mengalami masa gak enak, masih buta, dia gak mau makan, gak mau minum. Dan akhirnya tibalah pada satu fase, dia dipulihkan. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk memulihkan kita. Bisa itu teman, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu pasangan hidup, atau rekan sekerja, atau media, atau tulisan, apa saja Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya.
Dan pada saat itu Rasul Paulus sudah punya reputasi yang sangat buruk. Dan tiba-tiba Tuhan menyuruh seorang muridnya yaitu Ananias untuk mendoakan Saulus. Wah, Ananias kaget. Loh Tuhan tidak keliru tak? Orang ini kan yang paling ditakuti. Orang ini kan mengejar-ngejar orang Kristen. Ini kok aku mesti masuk ke dalam situasi mendoakan orang ini. Ini kalau podoi ulo marani kepuk. Ya, sudah tahu orang seperti ini kok aku malah mendekati. Dia bilang dalam satu penglihatan dia juga sedang melihat bahwa engkau akan datang untuk mendoakan dia. Pergilah. Tuhan memerintahkan Ananias untuk tetap pergi kepada Saulus. Tuhan menguatkan Ananias untuk pergi ke sana. Ananias tidak tahu kalau Saulus sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergilah. Tuhan kasih kekuatan. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah mengutus kita, kalau Tuhan sudah meminta kita untuk melakukan sesuatu, tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dan dia pasti akan menuntut kita. Kita ini loh hanya alatnya. Bukan siapa-siapa. Bukan kita ini yang menjadi sumber kekuatan. Bukan. Kita ini hanya alat. He is the source. We are just the resource. Dialah sumber satu-satunya. Kita ini loh hanya alat. Ya, hanya alat Tuhan. Hanya saluran Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan namanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Ananias taat. Dan pada saat itu dia menyebut Saulus, Saulus saudaraku. Ya, orang yang dulunya sangat membenci orang Kristen. Tetapi Ananias dengan kasih, dia mengatakan Saulus saudaraku. Dia merangkul Saulus dan dia mendoakan Paulus. Apa yang terjadi? Pada saat itulah dikatakan seolah-olah selaput itu gugur dari mata Saulus dan dia dapat melihat lagi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan pakai seorang murid, ya, seorang murid yang tidak terkenal. Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan doa kepada Saulus. Dan pada saat itu dikatakan matanya dapat melihat lagi. Dan ketika itu juga dikatakan Paulus kemudian bangun. Ada kekuatan, ada semangat. Karena apa? Ada kekuatan dari saudara-saudara kita yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Perlu orang lain untuk menguatkan kita. Perlu orang lain untuk men-encourage kita. Ya, karena itu surround yourself with positive people. Beradalah di dalam lingkungan yang betul-betul membangun. Lingkungan yang encourage membangun kita. Kalau enggak, kita ini bisa enggak kuat menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Kehidupan dalam dunia ini tidak mudah. Karena itu kita butuh orang-orang yang menguatkan kita. Kita sebagai makhluk sosial, kita perlu orang lain. Demikian juga dengan Saulus. Pada waktu dia didoakan, dia dapat melihat lagi. Lalu dikatakan dia bangun. Ada kekuatan, ada semangat. Dan pada saat itu juga dia dibaptis. Artinya apa? Saulus menjadi percaya kepada Yesus. Pemulihan terjadi. Inilah yang menjadi turning point di dalam kehidupan Saulus. Inilah yang menjadi titik balik di dalam kehidupan Saulus. Dan kita melihat, dan setelah makan, pulihlah kekuatannya. Fisik kita ini juga perlu disupport. Ya. Kita ini juga butuh makan. Kerohanian kita butuh makan. Untuk makan makanan makanan rohani kita isi dengan membaca firman Tuhan. Tubuh secara fisik kita harus makan secara jasmani. Dan dikatakan pada saat Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa sulit Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya juga pernah mengalami masa sulit dalam hidup. Betul-betul saya merasa di titik nol. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dalam situasi seperti ini saya merasa Engkau tidak berbicara apa-apa. You do nothing. Hanya satu hal saya minta, berbicaralah kepada saya. Kalau Engkau hidup, berbicaralah kepada saya. Saya bilang begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada waktu saya mau pergi ke satu doa, saya mendapatkan satu impresi, dibilang baca Amsal 37. Saya nggak ngerti apa arti Amsal 37 itu, tapi saya baca. Kemudian saya tiba di satu tempat doa,
Di sana hanya ada seorang pendoa yang sedang bermain gitar, sedang menyembah Tuhan. Saya masuk, saya ikut menyembah. Dan singkat cerita acara doa itu, kemudian yang lain datang, singkat cerita doa itu selesai. Kemudian tiba-tiba ibu pendoa ini datang kepada saya. Dia bilang, Pak Abraham, tadi waktu Bapak masuk, saya tuh nggak tahu loh siapa yang masuk. Saya ini sedang menutup mata, saya sedang menyembah. Tapi saya mendengar dengan jelas, Tuhan menyuruh menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Saya tanya, apa Bu? Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak Abraham. Dan Pak Abraham tidak boleh khawatir. Wah, saya langsung dek. Inilah yang saya butuhkan. Karena pada saat itu saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya berdoa tidak ada jawaban. Saya minta Tuhan tunjukkan tanda, saya tidak melihat apa-apa. Dan itu membuat saya semakin khawatir, semakin khawatir. Dan tiba-tiba datanglah firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak Abraham untuk disampaikan kepada saya. Dan saat itu saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Tuhan menjawab doa saya. Dia berbicara, saya minta Tuhan berbicara. Tuhan berbicara langsung melalui seorang pendoa. Dia tidak tahu masalah yang saya hadapi. Saya dari luar tampak baik-baik saja. Tapi dia menyampaikan sesuatu dan itu membuat iman saya dibangkitkan kembali. Dan itu menjadi turning point di dalam kehidupan saya. Di saat saya mengalami masa-masa sulit, ya, saya selalu ingat bagaimana pengalaman saya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Janjinya pasti selalu digenapi. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, dia dipulihkan. Setelah fase bagaimana dia mengalami pengalaman supranatural, bagian yang kedua diikuti dengan perubahan hidup. Ya. Setelah melewati itu semua, dia dihajar oleh Tuhan, dia dipaksa untuk taat, dan kemudian dia dipulihkan. Dan ini harus diikuti dengan perubahan hidup. Dan yang terjadi dalam Rasul Paulus, perubahan hidup yang radikal. Setelah dipulihkan, harus diikuti dengan perubahan hidup. Itulah inti dari pertobatan, perubahan hidup. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia memberitakan Yesus. Yesus yang dulu sangat dibencinya, dia beritakan karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia sudah mengalami Yesus sendiri dan dia mematikan kedagingannya. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil dia sangat militan. Dia didera, dia dipenjara, dia kelaparan, berbagai macam penderitaan. Dan dituliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 dikatakan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia dipenjara, didera di luar batas. Ya, didera itu dipukul dengan rotan, dicemeti. Kemudian dikatakan kerap dalam bahaya maut. 5 kali disesah. Orang kalau disesah itu Bapak Ibu sekalian, tangannya diikat. Bisa juga dia dalam keadaan tertelungkup atau terikat dalam tiang pendek sehingga dia tidak berdaya. Kemudian punggungnya dipukul dengan cambuk yang ada pakunya. Itulah namanya didera. Rasul Paulus dia katakan aku 5 kali, itulah disesah. Dia mengatakan 5 kali disesah. Yesus pada waktu disesah, luar biasa sampai hancur tubuhnya. Kemudian dia 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Mengalami bahaya penyamun, bahaya banjir, dan berbagai-bagai macam bahaya. Dia katakan kerap kali aku tidak tidur, kerap kali aku lapar dan dahaga. Dan pada saat itu dia juga berpuasa. Dia katakan aku kedinginan dan tanpa pakaian. Sungguh besar konsekuensi yang harus dia bayar. Pada saat dia menjadi pengikut Kristus, sungguh besar konsekuensi yang harus dia bayar. Tetapi dalam Filipi 4 ayat 13, apa yang dia katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setelah itu apa yang terjadi dengan Paulus? Kristus menjadi prioritas di dalam hidupnya. Yesus menjadi prioritas di dalam hidupnya. Prioritas Rasul Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Turning point dalam hidupnya. Yaitu dia melayani Kristus. Seumur hidupnya dia pakai melayani Kristus. Dia sudah tidak menuruti keinginan dagingnya, egonya.
kebencian terhadap Kristus, tidak. Dia melayani Kristus. Yang dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu mengubah fokusnya untuk memandang hanya kepada Kristus. Sampai dalam Filipi 1 ayat 21 Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tahu kalau dia hidup, dia harus memberitakan Kristus. Dan kalau dia mati, dia tahu bahwa jiwanya sudah diselamatkan. Pada saat dia tahu kalau nanti dia mati, kemana dia akan pergi. Yaitu di rumah Bapa bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi kalau masih ada dalam dunia ini, bagi dia adalah hidup bagi Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kisah nyata dari seorang yang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah kepala gangster di New York yang sangat terkenal sadis. Kenapa? Dia dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal kasih. Mamanya orangnya mengalami depresi sehingga jiwanya agak terganggu. Jadi Nicky Cruz ini kalau dihukum sejak kecil suka dimasukkan ke dalam kandang anjing. Ya. Dimasukkan ke dalam kandang anjing. Kemudian mamanya ini orang yang suka bermain dengan okultisme, ilmu-ilmu gaib. Jadi dia tidak pernah mengalami kasih. Akhirnya anak ini bertumbuh menjadi anak yang nakalnya luar biasa. Akhirnya papanya memutuskan, sudah kirim aja dia ke kota New York. Siapa tahu hidupnya berubah, kakaknya ada di sana. Di New York, Nicky Cruz semakin menjadi-jadi. Dia menjadi dalam usia 18 tahun, dia menjadi kepala gangster. Ya. Wah, dia mau membunuh, dia mau melakukan kejahatan apapun, kebejahatan apapun, dia nggak peduli, dia lakukan semua. Sampai satu hari ada seorang hamba Tuhan yang mengundang dia untuk datang ke dalam sebuah KKR. Karena dia diundang, dia jengkel. Orang ini ngapain undang-undang aku? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia pukul hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini dipukul. Pada waktu dipukul hamba Tuhan ini berkata, Nicky, walaupun kamu pukul aku, bahkan kamu mencincang-cincang tubuhku, kemudian kamu gelar tubuhku, cincangan itu di jalan kota New York, aku tetap mengasihi kamu. Nicky Cruz yang tidak pernah dengar kata kasih, bingung, apa sih artinya? Dan dia pulang, dan dikatakan selama 3 minggu, Nicky Cruz tidak bisa tidur. Terngiang-ngiang terus kata kasih dari hamba Tuhan ini. Selama 3 minggu, wah dia tidak bisa tidur. Dan akhirnya dia pergi kepada hamba Tuhan ini, dia betul-betul orang ini harus dibuat perhitungan. Kenapa dia bikin aku seperti itu? Kenapa kata kasih itu dikeluarkan? Dan pada saat itu dikatakan, dia bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Nicky Cruz dirangkul oleh hamba Tuhan. Wah, hanya dengan rangkulan tersebut dikatakan selama 2 jam. Dia menangis di bahu dari hamba Tuhan tersebut. Mengapa? Dia merasakan kasih yang selama ini dia belum pernah dia rasakan. Kasih yang betul-betul tulus dari seorang yang begitu mau mengasihi dia. Itulah menjadi turning point di dalam kehidupan Nicky Cruz. Dia bertobat, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dan akhirnya dia meninggalkan gangsternya, dia memilih untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia pakai hidupnya untuk melayani anak-anak yang terbuang di jalanan kota New York. Nicky Cruz melayani anak-anak ini, anak-anak yang terbuang, anak-anak jalanan semua dilayani oleh Nicky Cruz. Sampai orang bilang, dulu kalau Nicky Cruz, kita melihat Nicky Cruz, kita berlari menjauhi dia. Tetapi sekarang kalau kita melihat Nicky Cruz, kami berlari mendekati dia. Karena kami merasakan ada kasih yang besar, kepedulian yang besar di dalam hidup Nicky Cruz. Sebuah pertobatan Bapak Ibu sekalian harus diikuti dengan perubahan hidup. Dan biarlah setiap kita pasti punya pergumulan sendiri-sendiri. Ya, masalah kita pasti ada masalah sendiri-sendiri. Tetap berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah di dalam masa-masa sulit, di dalam kehidupan kita, kita memiliki satu turning point. Kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Fokus kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Biar kita tetap setia kepada panggilan Tuhan. Karena kita tahu Dia yang memanggil kita adalah setia. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk terus masuk di dalam jalan Tuhan.
Supaya apa? Bapak Ibu sekalian, supaya seluruh rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.